Selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia. Halo anak-anak hebat. Pada bab ini, kalian akan mempelajari kaidah kebahasaan teks berita. Agar kalian dapat memahami materi ini dengan baik, kalian perlu fokus dalam mempelajari bab ini. Selamat belajar! Tahukah kamu bahwa teks berita dibentuk oleh kata atau sejumlah kalimat? Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam teks berita antara lain bahasa baku, kosakata teknis, kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kalimat fakta, kalimat opini, konjungsi, dan kata ganti. Bahasa baku. Teks berita menggunakan bahasa baku atau bahasa standar dalam penulisannya. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang ejaannya sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita dapat melihat bahasa baku dalam kamus. Penggunaan bahasa baku dalam teks berita bertujuan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Kosakata teknis. Kalian akan mudah memahami bacaan apabila mengenali makna sebagian besar kosakata pada bacaan. Kalian dapat menemukan informasi tentang makna kata pada ensiklopedia, kamus, atau thesaurus. Pernahkah kalian menggunakannya? Ensiklopedia adalah buku atau serangkaian buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Kamus adalah buku acuan yang memuat kata dan ungkapan. Biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring pada laman Kamus Besar Bahasa Indonesia kbbi.kemdikbud.go.id merupakan sumber yang baik untuk menelusuri makna kosakata. Thesaurus adalah buku referensi berupa daftar kata dengan sinonimnya. Saat ini, kita pun dapat dengan mudah mengaksesnya secara daring pada thesaurus.kemdikbud.go.id. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Satu klausa terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh,
kerusakan lingkungan menyebabkan bencana alam di sejumlah daerah. Pada kalimat tersebut, frasa kerusakan lingkungan merupakan subjek, kata menyebabkan merupakan predikat, frasa bencana alam merupakan objek, frasa di sejumlah daerah merupakan keterangan tempat. Dengan demikian, kalimat tersebut hanya memiliki satu klausa yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Dua klausa atau lebih tersebut merupakan induk kalimat dan anak kalimat. Pada induk kalimat dan anak kalimat, masing-masing terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contoh, Ketua DPR mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi bencana di tanah air. Pada kalimat tersebut, klausa 1, yakni Ketua DPR mengimbau masyarakat, merupakan induk kalimat, dan klausa 2, yakni mewaspadai potensi bencana di tanah air, merupakan anak kalimat. Dalam kalimat majemuk, terdapat kata penghubung atau konjungsi di antara klausa 1 dan klausa 2. Dalam kalimat tersebut, kata penghubung yang digunakan adalah konjungsi agar yang menyatakan tujuan. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan diberi tanda petik, dapat berupa kalimat perintah, berita, ataupun kalimat tanya. Contoh, hanya jenis awan cumulonimbus yang bisa menyebabkan fenomena ini, ujar tim BMKG Juanda. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan ucapan atau ujaran orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat tak langsung semuanya berbentuk kalimat berita. Contoh, tim BMKG Juanda mengatakan bahwa hanya jenis awan cumulonimbus yang bisa menyebabkan fenomena ini. Biasanya, dalam kalimat tidak langsung terdapat konjungsi bahwa. Kalimat fakta. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, tanah longsor yang terjadi di Kampung Cipager, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat, berdampak bagi 109 rumah warga. Dalam kalimat tersebut, terdapat keterangan tempat dan jumlah. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat fakta. Kalimat opini. Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Contoh, menjelang akhir tahun, Indonesia diprediksi akan menghadapi La Nina, sehingga masyarakat harus waspada akan dampak dari fenomena tersebut. Pada kalimat tersebut, keterangan menjelang akhir tahun, kata diprediksi, dan frasa akan menghadapi menyatakan bahwa peristiwa tersebut belum terjadi, yang artinya itu merupakan perkiraan orang. Frasa harus waspada juga merupakan pendapat. Hal-hal tersebut menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat opini. Konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kalimat dengan kalimat. Dalam teks berita, konjungsi yang paling banyak digunakan adalah konjungsi kronologis, contoh, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Konjungsi kausalitas, contoh, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Dan konjungsi penerang, contoh, bahwa.
Contoh konjungsi kronologis. Mereka tercengang melihat fenomena tak biasa ini, kemudian mengabadikannya, lalu membagikan gambarnya ke media sosial. Dalam kalimat tersebut, terdapat konjungsi kemudian dan lalu. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung konjungsi kronologis. Contoh konjungsi kausalitas. Seluruh Indonesia tidak dapat menyaksikan fase ini karena bulan masih berada di bawah ufuk dan belum terbit. Dalam kalimat tersebut, terdapat konjungsi karena. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung konjungsi kausalitas. Contoh konjungsi penerang. Koordinator Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan, Eridawati, mengatakan bahwa puncak gerhana hanya dapat disaksikan di wilayah Papua. Dalam kalimat tersebut, terdapat konjungsi bahwa. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung konjungsi penerang. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Salah satu fungsi dari pronomina adalah untuk menghindari pengulangan kata dalam satu kalimat. Sebab pengulangan kata yang berlebihan dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata ganti atau pronomina yang digunakan dalam teks berita merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Contoh, penduduk bumi, tak terkecuali masyarakat di Indonesia, memungkinkan menyaksikan planet Merkurius dengan mata biasa pada Rabu pagi. Hal ini disebabkan posisi Merkurius tersebut berada di titik orbit dengan matahari alias perihelion. Di sisi lain, planet tersebut juga berada di lintasan yang dekat dengan bumi. Dalam kalimat tersebut, terdapat kata tunjuk ini dan tersebut. Hal ini menandakan bahwa kalimat tersebut mengandung kata ganti atau pronomina. Demikianlah materi tentang kaidah kebahasaan teks berita. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, sukses, dan tetap semangat!